Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami semua dari grup A dengan beranggotakan siapa? Dengan beranggotakan Firdatus Suci, Iftitah, Daimatus, Amanda, Septi, Andin, dan Jauharah Hilmiyah. Di sini kami akan membuat suatu diskusi tentang objek studi kewirausahaan yang berhubungan dengan 8 objek, dan masing-masing akan kami jelaskan sesuai materi yang kami telah bagi. Silahkan untuk yang pertama. Mohon maaf Mbak, mic-nya belum dihidupkan. Ya, maaf. Saya Firdatus Suci Nur Rohmah, NIM 097 akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Diperlukan perenungan dan koreksi yang kemudian dibaca dan diamati berulang-ulang sampai dipahami apa yang menjadi kemampuannya. Seorang wirausahawan harus memiliki tujuan hidup yang jelas terlebih dahulu. Melalui tujuan hidup yang jelas, terkadang seseorang akan memasukkan orientasi masa depan terkait usaha yang dibangunnya pada sela-sela tujuan hidup tersebut. Hal ini dilakukan agar keduanya bisa berjalan secara bersamaan dan dapat mengikat seseorang agar melakukan tindakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sebagai informasi saja, biasanya dengan adanya tujuan hidup atau tujuan usaha, maka seseorang lebih bisa mengatur kehidupannya menjadi lebih baik dan sesuai dengan cara yang seharusnya dilakukan. Next, poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu kemampuan memotivasi diri untuk melahirkan suatu tekad kemampuan yang benar. Motivasi diri pada seseorang wirausahawan itu sangat penting sekali untuk dimiliki. Mengingat bahwa motivasi itu adalah suatu hal yang mampu menumbuhkan semangat demi terciptanya suatu tujuan. Kadang-kala motivasi tersebut itu dalam hidup akan menghilangkan dengan sendirinya, dan disinilah peran masing-masing individu untuk belajar mengembangkan atau membangkitkan motivasi dirinya tersebut agar selalu bisa bersemangat dan berambisi untuk mencapai target hidup atau target usaha yang telah direncanakan. Seseorang yang memiliki kemampuan memotivasi dirinya dengan baik, maka cenderung akan mempunyai mental yang kuat dan tidak mudah untuk dikalahkan. Karena mereka memiliki kekuatan yang ada dalam dirinya sendiri untuk membentuk suatu energi atau senjata adanya perubahan dalam hidup yang semakin berkembang. Itu contohnya memotivasi diri sendiri. Bersyukur dulu, baru dapat rezeki yang besar. Jangan kebalikannya. Tuh. Nah, next. Silakan poin yang ketiga. Saya akan menjelaskan poin ketiga. Kemampuan berinisiatif. Mengerjakan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah orang lain yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi terbiasa berinisiatif. Walau keadaan
dalam hal sulit apapun. Kemampuan berinisiatif yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka panjang menumbuhkan kebiasaan kreativitas dan inovasi. Manusia yang berinisiatif adalah manusia yang tanggap terhadap segala perkembangan, yakni manusia yang pandai membaca, menghimpun, dan meneliti. Manusia yang inisiatif juga dapat memanfaatkan setiap peluang di setiap pergantian waktu dan menjadikannya sebagai kreasi yang berarti. Sudah. Selanjutnya poin keempat. Next. Saya Daimatu Sadia, NIM 046. Di sini saya akan menjelaskan kemampuan berinovasi yang melahirkan kreativitas. Bagaimana seorang pendidik menerapkan kemampuan berinovasi yang melahirkan kreativitas. Untuk sekarang ini, sekolah-sekolah masih sulit untuk menggunakan metode pembelajaran yang bagaimana, yang cocok untuk proses pembelajaran di kelas, agar proses pembelajaran tersebut dapat berhasil. Di sini, seorang guru berperan penting dalam proses pembelajaran, karena guru yang mengatur proses pembelajaran di kelas. Maka dari itu, seorang guru harus teliti dalam menggunakan metode-metode pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Guru harus memutar otaknya bagaimana untuk menjadikan peserta didiknya agar mau berpikir kritis. Jadi, seorang guru harus memikirkan cara yang kreatif agar proses pembelajaran di kelas dapat terjalin dengan baik antara guru dan siswa. Kemudian, terciptalah suatu pembelajaran yang diinginkan alias pembaharuan atau inovasi pembelajaran. Untuk itu, mengapa sebuah inovasi pembelajaran dibutuhkan? Karena proses pembelajaran dapat berjalan sesuai apa yang diinginkan guru, yaitu siswa berperan aktif, kreatif, inovatif, berpikir kritis, serta tanggap respon yang diberikan oleh guru maupun oleh orang lain. Inovasi ditujukan untuk memenuhi perkembangan zaman yang melaju cepat. Apabila kita masih saja diam di tempat, menggunakan sistem pembelajaran yang sudah kolotan, maka akan semakin jauh dari keberhasilan. Next. Materi kelima. Materi kelima, saya Amanda Syafa, NIM 066. Kemampuan membentuk modal material, sosial, dan intelektual. Modal material adalah modal dalam bentuk uang ataupun barang, atau dapat dikatakan juga sebagai pengelolaan keuangan. Jadi seorang guru itu dapat memberikan pemahaman atau pengelolaan keuangan secara baik kepada pendidiknya, kepada anak didiknya. Sebagai contoh, di dalam kelas itu seorang guru dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana pengelolaan uang kas. Selanjutnya, modal material, modal sosial dapat diwujudkan dalam bentuk kejujuran atau kepercayaan. Jadi seorang guru itu mampu memiliki sifat jujur, yaitu dapat berupa ilmu yang diberikan kepada peserta didiknya itu merupakan ilmu yang sejujur-jujurnya yang telah ia terapkan sebelumnya. Dan juga kepercayaan. Seorang guru itu dapat memberikan kepercayaan bagi peserta didiknya melalui pembelajaran. Yang pertama, mengajar dengan sepenuh hati. Jadi seorang guru itu dapat memahami kesulitan apa saja yang dialami oleh peserta didiknya. Yang kedua, menjaga kredibilitas dan konsistensi.
Jadi seorang guru itu mampu memberikan solusi dan alternatif dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh peserta didiknya. Dan yang ketiga, kemampuan membentuk intelektual. Jadi seorang guru harus menguasai bidang yang diampunya dan selalu tanggap terhadap perkembangan baru, terutama yang berkaitan dengan bidangnya. Dan mendidik itu adalah seni yang dinamis bukan statis. Jadi seorang guru seharusnya selalu berusaha mengembangkan kemampuannya agar menemukan kreasi dan inovasi. Jadi seorang guru itu mampu berpikir kritis dan dapat mengembangkan kreativitas dalam penyampaian suatu materinya. Selanjutnya, untuk poin ke-6. Ya, saya akan menjelaskan poin ke-6, yaitu kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri. Bagi guru, mengatur waktu adalah manajemen waktu yang sangat penting. Di antaranya selalu tepat waktu dalam melaksanakan tindakan melalui kebiasaan dan tidak menunda pekerjaan. Banyak cara-cara bagi guru untuk sukses dalam mengatur waktu. Di antaranya dengan menyelesaikan pekerjaan yang paling penting atau prioritas. Dengan begitu, kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Kemudian belajar untuk mengatakan tidak. Jadi menurut saya itu dalam memanajemen waktu, jika ada seseorang yang menawarkan hal-hal yang tidak penting bagi kita dan tidak terlalu prioritas bagi kebutuhan kita sendiri, kita harus belajar untuk menolak gitu, untuk belajar mengatakan tidak, agar kita juga bisa menyusun waktu-waktu yang penting bagi diri kita sendiri begitu, dan tidak membuang waktu dengan percuma. Lalu istirahat yang cukup juga perlu ya untuk mengatur manajemen waktu yang baik. Selain itu, fokus pada pekerjaan, menyelesaikan lebih awal, jangan menunda. Misalnya deadline itu nanti malam jam 12 malam, mungkin kita bisa mengerjakannya nanti siang atau sore. Kemudian jangan membuang waktu untuk hal-hal yang kecil yang tidak penting gitu. Misalnya kita punya tugas yang lebih penting merangkum buku gitu. Lalu ada notif Instagram gitu, kita buka dulu. Itu jangan ya teman-teman. Kita selesaikan dulu tugas-tugas yang penting, jangan terbuai oleh hal-hal kecil gitu. Lalu jadikan pekerjaan utama atau tugas utama kita itu sebagai sebuah kebiasaan. Ya, anggap saja tugas-tugas kita itu memang kewajiban dan harus jadi kebiasaan sehari-hari yang akan kita makan untuk 4 tahun ke depan, begitu teman-teman. Kemudian ambil jeda untuk pekerjaan, bukan berarti kita harus mengerjakan sesuatu dengan terburu-buru. Kemudian segera selesaikan pekerjaan, tapi juga beri jeda untuk kita istirahat, menjaga kesehatan, dan lain-lain. Selain itu, jangan lupa olahraga, konsumsi makanan sehat, jangan membuang-buang kesehatan dengan makanan yang tidak sehat gitu. Memanajemen makanan untuk waktu yang jangka panjang juga baik, teman-teman. Begitu kira-kira. Jadi seorang guru harus pintar dan pandai memanfaatkan waktunya untuk menjadi profesional dan teladan bagi calon-calon siswanya nanti. Ya, sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan pada materi yang nomor 7. Baik, di sini saya Andini Trifatmawati dengan NIM akhir 5114. Di sini saya akan menyampaikan poin ke-7, yaitu kemampuan mental yang dilandasi dengan agama.
Ada kalanya kesuksesan seorang wirausaha itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, perjalanan kesuksesan itu yang kadang mengalami siklus naik turun, pasang surut, seperti itu. Nah, pada saat kehidupan wirausaha pada kondisi sulit, kekuatan mental yang dilandasi dengan keyakinan dan agama sangat diperlukan untuk menghadapi tekanan kesulitan tersebut. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mewakilkan Jauharoh Hilmiah dengan NIM akhir 5102, dikarenakan sedang tidak bisa menyampaikan pendapatnya karena mic-nya rusak. Saya akan membacakan poin ke-8 dari Hilmiah, yaitu kemampuan mengambil hikmah dari pengalaman kehidupan bisnis dapat digunakan kehidupan manusia. Kadang kondisinya sehat, kadang kondisinya kurang sehat, bahkan mati. Kehidupan wirausaha dalam menjalankan usaha pada umumnya mengalami pasang surut, kegagalan, kemerosotan dalam bisnis adalah hal wajar. Pengalaman wirausaha yang baik dan pengalaman yang menyakitkan dapat merupakan pengalaman yang berharga apabila wirausaha tersebut mampu mengambil hikmah. Pengalaman merupakan bahan referensi dalam bersikap, berperilaku, mengambil kebijakan, dan menjalankan usaha di masa kini dan masa depan. Sekian dari Hilmiah. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Kita telah membahas materi yang untuk pertemuan kali ini dengan ke-8 poin tersebut. Sekarang, kalau boleh saya minta pendapat dari teman-teman, sekiranya memberi pendapat untuk masing-masing materi yang telah dijelaskan. Silahkan mungkin materi pertama dan kedua untuk Mbak Firda. Menurut saya, materi yang pertama itu sangat penting untuk diri kita sendiri maupun orang lain, karena kita hidup itu harus bisa menentukan tujuan dan arah mau kemana tujuan kita dan mau bagaimana arah tujuan hidup kita. Makanya kenapa wirausahawan itu dibutuhkan sekali di era ini, karena agar tujuan hidup mereka itu jelas, tidak semrawut dan tidak ngawur dalam mengambil suatu keputusan. Dari kemampuan merumuskan suatu tujuan hidup itu, kita bisa tahu keputusan atau rencana yang akan kita ambil ke depan. Terus materi yang kedua, kemampuan memotivasi diri itu sangat penting. Karena memotivasi diri sendiri itu bisa merubah diri kita sendiri. Contohnya, kita tidak pernah bisa maju kalau diri kita sendiri itu tidak ada semangat hidup atau tidak ada hal yang bisa membuat kita termotivasi. Contohnya saja keluarga. Keluarga itu sangat penting. Bagaimana kedepannya itu ditentukan oleh kita karena orang tua yang membiayai kita, orang tua yang memberi perhatian kita, orang tua yang memberi kasih sayang ke kita. Terus inti dari kemampuan memotivasi diri itu untuk menumbuhkan semangat demi terciptanya tujuan hidup atau tujuan usaha.
Itu sekian pendapat dari saya dari poin kedua dan poin ke-1 dan poin kedua. Ya, terima kasih untuk pendapat dari Mbak Firda. Mungkin untuk materi ketiga, pendapatnya dari Mbak Iftitah Dian. Silahkan. Saya akan memberikan pendapat saya yang ketiga, yaitu kemampuan berinisiatif. Inisiatif dan selalu proaktif ini merupakan kemampuan yang mendasar di dalam kehidupan, yaitu setiap orang tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dan dalam berbagai kegiatan. Ya sudah, itu saja. Baik, terima kasih. Silakan lanjutkan pendapat materi keempat, Mbak Ima. Baik, saya akan menyatakan pendapat saya tentang kemampuan berinovasi yang melahirkan kreativitas. Karena seorang guru itu harus mempunyai kemampuan berinovasi atau melakukan perubahan atau pembaharuan. Karena pembaharuan itu dalam suatu pengajaran sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Karena pembaharuan itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengoptimalkan peserta didik dalam belajar sehingga akan meningkatkan hasil lulusan pendidikan yang terbaik. Karena keberhasilan seorang murid berdasar pada seorang guru dan murid itu sendiri. Sudah cukup itu saja. Ya, terima kasih pendapatnya. Kemudian lanjutkan pendapat yang materi kelima. Silakan, Mbak. Materi kelima, menurut saya, kemampuan membentuk model material, sosial, dan intelektual itu merupakan modal dasar untuk menjadi seorang pendidik. Karena model material sendiri itu berguna untuk bagaimana cara kita memberikan pemahaman dan pengelola keuangan untuk para peserta didik kita. Yang kedua, sosial. Sosial ini dalam bentuk kejujuran, kepercayaan, tanggung jawab, komunikatif, bagaimana cara kita memberikan ilmu tentang bagaimana cara kita bisa bersosialisasi dengan lingkungan, seperti itu. Yang terakhir, intelektual. Intelektual ini dapat berupa ide-ide, pengetahuan, pemahaman kita sebagai seorang pendidik dalam memberikan ilmu, dalam memberikan apa saja yang dapat kita berikan kepada peserta didik tersebut. Jadi, kemampuan membentuk model material, sosial, intelektual itu menurut saya model dasar kita sebagai seorang pendidik atau pengajar. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Saya akan memberi pendapat untuk materi yang keenam, yaitu mengatur waktu dan membiasakan diri. Seorang guru dituntut untuk bisa memanajemen waktu, bagaimana dia mengajar, mengurus keluarga, dan menjalankan tugas-tugasnya yang diberikan, entah itu menilai atau membuat suatu materi untuk peserta didiknya. Jadi, kemampuan mengatur waktu bagi seorang wirausahawan itu juga patut dimiliki oleh seorang calon guru, karena tanpa manajemen waktu yang baik, menurut saya itu kurang menjadikan seorang guru itu menjadi guru yang bertanggung jawab dan berkualitas. Karena ketika seorang guru tidak bisa mengatur waktunya, itu juga akan berdampak kepada bagaimana peserta didik mencontohnya begitu. Ketika seorang guru itu keteteran melaksanakan tugas-tugasnya, seorang murid juga akan
tertinggal apa yang pelajaran yang akan diberikan oleh guru tersebut. Begitu menurut saya. Begitu pendapat saya, silakan dilanjut untuk pendapat yang ketujuh. Mbak. Baik, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang kemampuan mental yang dilandasi dengan agama. Menurut saya, poin ini sangat penting bagi seorang guru, karena melalui mental yang dilandasi dengan agama, kita akan lebih bijak dan sabar dalam menghandle masalah yang kita hadapi. Kemudian dengan kemampuan mental yang dilandasi dengan agama juga, mampu mendidik kita menjadi seorang yang memiliki kepribadian yang bagus. Nah, dengan begitu, kita juga dapat berpikir positif terhadap apa yang kita alami dan mencoba mencari jalan penyelesaian dari masalah-masalah kita secara sehat dan baik. Nah, hal itu menurut saya akan sangat berpengaruh buat peserta didik yang akan dididik oleh guru tersebut. Terima kasih. Ya, untuk pendapat nomor 8, bagaimana teman-teman? Diwakilkan atau... Oh, ini ada pendapat melalui forum chat dari Mbak Jauhara Hilmia. Akan saya bacakan. Menurut saya, poin ini sangat penting. Setiap kemampuan atau apapun tentang bisnis yang berkaitan dengan pendidikan itu pasti ada naik turunnya. Seperti dapat diibaratkan dengan bola kehidupan, kadang berada di atas dan kadang berada di bawah. Dan itu merupakan hal yang wajar. Pengalaman yang menyakitkan itu termasuk hal yang baik karena memberi pengalaman dan pembelajaran untuk kedepannya. Akan lebih baik bahkan menjadi referensi bagi kita dapat memberi pikiran yang positif untuk kedepannya. Agar lebih bijak pula pendapat saya untuk poin ke-8. Yaitu merupakan pendapat dari Mbak Jauhara Hilmia dengan materi nomor 8. Mungkin teman-teman ingin saling bertanya satu sama lain, sembari kita memperpanjang waktu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya satu sama lain gitu. Bagaimana menurut Anda gini gitu. Silahkan teman-teman. Atau ingin bertanya satu sama lain. Atau saya tunjuk nih. Saya tunjuk saja ya. Nih, saya ingin bertanya. Untuk Mbak Daimatus. Bagaimana Anda memotivasi diri Anda? Coba Mbak, untuk poin yang kedua ini. Poin berapa? Kedua ini, kemampuan memotivasi diri. Di mana Anda mendapatkan motivasi? Oh, iya. Bentar, aku ngomong. Untuk memotivasi diri saya sendiri itu, saya berprinsip tidak ada kesulitan dalam hidup ini. Karena kita semuanya itu pasti berproses. Seperti dalam ayat Al-Quran, Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan man jadda wa jadda, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Allahu Akbar. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Saya mau menyanggah.
Oh iya, Saya mau silakan. menyangga. Saya mau menyangga Dai Matus. Monggo. Bagaimana cara Dai Matus untuk menghandle semua kesulitan itu? Katanya dalam kehidupan ini, bagaimana cara Anda untuk menghandle itu? Menghandle kesulitan dalam hal apa ya? Hal apa saja? Ya, contohnya hal dalam apapun, Nus. Tapi Menurut Anda yang mungkin sulit untuk dihandle. Oh, iya. Yang sulit untuk saya handle itu waktu saya. Waktu saya tuh semuanya kan waktunya kan ada 24 jam kan, dimana kita tuh harus memanajemen waktu kita sendiri, waktu kita untuk nugas, makan, tidur, mengaji, sholat, itu juga tuh kita harus bisa menghandle-nya. Kita tuh harus membuat daftar list untuk jam oh iya sekarang jam 9 waktunya saya kuliah, waktunya saya kuliah saya sampai jam berapa. Bagaimana saya bisa mengatur waktu saya dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu adalah uang. Bagus sekali rupanya, waktu adalah uang. Bagus sekali, Mbak Dai Matus. Makasih. Mungkin teman-teman ada yang ingin dilemparkan pertanyaan satu sama lain. Gitu. Silahkan. Mungkin ingin bertanya atau berbagi pengalaman cerita tentang sharing-sharing bagaimana kita melandasi mental dengan agama atau materi sosial intelektual atau pengalaman kalian tentang tujuan hidup. Mungkin ada yang tidak punya tujuan hidup biar bisa dimotivasi. Ya, saya nggak punya tujuan hidup. Ya mungkin teman-teman silahkan. Atau mau ditunjuk lagi nih, satu kali terakhir. Lalu kita akhiri. Silahkan. Tidak ada, saya tunjuk ya teman-teman. Satu terakhir ini ya. Saya akan bertanya. Untuk Mbak Firda. Bagaimana untuk poin ketiga ya, kemampuan berinisiatif. Di situ kan mengerjakan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah orang lain. Nah, menurut Anda itu bagaimana? Apakah itu baik untuk diri sendiri atau bagaimana itu, Mbak? Mungkin menurut saya itu baik menurut saya, belum tentu baik untuk orang lain kan. Inisiatif itu maksudnya pola pikir yang mendasar pada hati nurani. Jadi inisiatif itu sangat penting karena tanpa inisiatif kita itu seperti ngambang dalam melakukan hal apapun itu. Kalau tidak ada inisiatif sama dengan niat. Itu jika tidak ada inisiatif atau niat dalam melakukan hal apapun, itu hasil awal atau hasil akhirnya itu ngambang. Dan inisiatif itu merupakan ide yang dapat membuat pikiran itu menjadi bercabang. Artinya kita itu menjadi terimajinasi lah. Tidak monoton dan
inisiatif itu dapat mengembangkan kepandaian dalam hal berbisnis, dalam berusaha, dalam apapun hal yang dapat membuat pikiran kita itu tidak stuck pada satu something yang tidak monoton gitu. Terus ide-ide itu dapat berbentuk inisiatif. Misal ini inisiatif untuk maju, inisiatif untuk meraih IPK tinggi, atau inisiatif untuk contohnya berbondong-bondong mencari poin pada dosen. Itu adalah inisiatif yang harus dimiliki oleh wirausahawan atau guru sekalipun. Ya, bagus sekali ya teman-teman. Itu juga nasihat untuk kita ya, biar menjadi lebih aktif, tanggap, berpikir positif. Sebenarnya ke-8 poin ini sangat baik untuk masa depan kita nanti teman-teman sebagai calon calon pendidik yang baik bagi anak PAUD ya. Ke-8-8-nya itu menjadi modal yang bisa kita tempa untuk menjadi guru-guru yang teladan, baik hati, berlandasan agama. Ya, mungkin cukup ya untuk kali ini teman-teman, pertemuan kali ini kita bahas. Teman-teman, apa ada yang memberi kesimpulan dari diskusi kali ini? Nah ya, silahkan teman-teman. Monggo Mbak Firdatu Suci. Yang belum speak up dong. Silahkan. Andini itu loh. Ya, kayaknya ada yang mau diungkapkan unek-uneknya nih, Mbak Andini tadi. Mbak Andini itu dari tadi senyum-senyum aja soalnya. Kan saya. Mbak Amanda mungkin. Ya, silahkan mungkin ingin memberi kesimpulan pertemuan kali ini. Mbak Andini, Mbak Syafa, Ifti Tadian, atau Mbak Johar-Rohimia. Silahkan teman-teman. Mbak Amanda mungkin, Amanda Syafa, silahkan. Jadi mungkin sedikit kesimpulan dari saya. Jadi semua 8 komponen yang ada di wirausahaan ini juga sebagai modal dasar kepada kita sebagai calon pendidik atau pengajar dalam memberikan ilmu kepada peserta didiknya nanti. Seperti itu. Saya akan menambahkan kesimpulan dari diskusi kali ini. Ke-8 poin yang kita sudah diskusikan tadi itu sangat penting sekali. Mungkin ada banyak sekali poin-poin yang ada pada objek wirausahawan ini. Kita tidak terlepas dari objek-objek wirausahawan ini karena banyak sekali manfaat, dan itu adalah suatu prinsip kewirausahaan. Bahkan setiap guru harus memiliki prinsip-prinsip ke-8 tersebut, bahkan prinsip-prinsip lainnya. Maka dari itu kita harus berusaha menjadi seorang wirausahawan atau seorang pendidik yang berkualitas, yang sesuai dengan undang-undang negara, atau bahkan sesuai dengan keinginan pribadi atau keinginan orang tua kita. Jadi tetap semangat. Jangan lupa
mengaplikasikan prinsip-prinsip objek atau objek wirausahawan pada pendidik gitu. Jangan lupa mengamalkan. Sip. Ya, teman-teman jangan lupa ya untuk menerapkan ke-8 poin ini. Ini sangat bagus untuk bekal kita nanti. Oke, teman-teman. Kita tutup ya pertemuan kali ini. Mari ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekian dari grup A. Kurang lebihnya mohon maaf. Dapat kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.